Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 10 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Gelar olah TKP pada siang tadi, petugas berhasil identifikasi dan amankan sebuah benda diduga baterai drone yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Slok Polri menyiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan lanjutan untuk 3 lokasi yang terdampak bencana, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membuka sosialisasi pengenalan KUHP baru di lingkungan Polri pada Rabu 10 Desember 2025. Di informasi pertama, pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Ditresiber Polda Jabar resmi menetapkan selebgram Lisa Mariana atau LM dan seorang pria berinisial MT sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran konten elektronik bermuatan pornografi. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup untuk menguatkan keterlibatan keduanya dalam tindak pidana transmisi konten elektronik berisi materi pornografi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap LM menyusul pemeriksaan sebelumnya terhadap MT. Sebelumnya penyidik juga telah memeriksa MT berdasarkan alat bukti yang cukup, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyebaran konten elektronik bermuatan pornografi. Sebelum penangkapan dilaksanakan, penyidik diketahui telah menerbitkan 2 kali surat panggilan, namun yang bersangkutan tidak menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga langkah penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prosedur. Untuk saat ini, Lisa sudah ada di Polda, ya di Direktur Cyber, ya, dan saat ini kita sedang melakukan proses untuk pemeriksaan ya, yang bersangkutan. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada PH-nya untuk bisa mendampingi. Saat ini masih dalam proses. Ya, harapan kita ya tentu saja agar ini semua tercukupi, ya, baik pemeriksaannya maupun juga unsur-unsur pasal yang sudah kita lakukan dari penyidik ini semoga lancar lah. Ini sudah 2 kali ya, dan yang ketiga kalinya kita juga diberikan kewenangan untuk upaya paksa penangkapan bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik. Ya. Ini sudah kita lakukan dan saat ini yang bersangkutan sudah ada di kita. Nanti untuk masalah penahanan akan kita berikan kepada penyidik ya, penilaiannya seperti apa ya. Dan saat ini kita tahapan yang ketiga tadi, setelah 2 kali kita lakukan panggilan tapi yang bersangkutan mangkir dan banyak alasan, dan kita lakukan penangkapan. Ya, saat ini kita tujuannya adalah untuk melengkapi untuk berkas penyidikannya. Ya, sekali itu dulu ya. Untuk proses lebih lanjut nanti akan kita tunggu hasil pemeriksaan pada hari ini. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan lanjutan guna melengkapi berkas penyidikan. Terkait kasus penahanan, penyidik masih mempertimbangkan hasil pemeriksaan serta pemenuhan syarat objektif maupun subjektif sesuai dengan ketentuan KUHP. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, bidang hukum kepolisian daerah Polda Sulawesi Utara menggelar seminar hukum penting bertajuk peran penegak hukum dalam pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Rabu 10 Desember 2025. Dan berikut laporan dari Ibda Agnes Lasut, personel Polda Sulawesi Utara. Halo Sobat Polri, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan aparat dalam menghadapi dinamika penegakan hukum yang terus berkembang. Hari ini, Rabu tanggal 10 Desember tahun 2025, Polda Sulawesi Utara menggelar seminar hukum dengan tema peran penegakan hukum dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bertempat di ruang Tribrata Mapolda Sulawesi Utara, kegiatan seminar hukum ini dibuka oleh Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Pol Awi Setiono, dan dihadiri oleh para pejabat utama serta perwakilan personel dari berbagai satuan kerja. Seminar ini merupakan langkah strategis Polda Sulawesi Utara untuk memastikan seluruh jajaran siap mengimplementasikan KUHP baru yang dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Kesiapan ini dinilai krusial mengingat adanya substansi baru dan rekodifikasi aturan pidana dalam undang-undang tersebut. Kepala Bidang Hukum Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Rendra Kurniawan Prasetya menekankan bahwa fokus utama materi penyuluhan adalah pada buku ke-1 Undang-Undang KUHP baru. Buku ke-1 yang memuat prinsip dan asas-asas hukum ini menjadi pondasi bagi pelaksanaan buku kedua mengenai materi KUHP itu sendiri. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dasar ini, para peserta diharapkan dapat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tepat. Masa transisi 3 tahun yang dimulai sejak Undang-Undang diundangkan pada awal Januari 2023 dimanfaatkan secara optimal untuk adaptasi dan peningkatan pemahaman bagi para penyidik, penyidik pembantu, dan personel lainnya. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, kesadaran personel terhadap norma hukum sebagai upaya mewujudkan kondisi tertib hukum dan keamanan, serta ketertiban masyarakat yang kondusif. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Rocky Harilengi menyoroti perlunya strategi komunikasi yang optimal dalam internalisasi KUHP baru untuk percepatan pemahaman di seluruh jajaran. Hal ini termasuk pentingnya prinsip diferensial fungsional dalam penegakan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan masif melalui kerjasama erat dengan unsur criminal justice system seperti kejaksaan, peradilan, advokat, akademisi, dan tokoh masyarakat. Guna mencapai target kesiapan tersebut, seminar ini menghadirkan 4 narasumber kredibel dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi dan praktisi hukum. Mereka membawakan materi-materi krusial mulai dari tinjauan kewenangan kepolisian pasca KUHP baru hingga perspektif advokat versus penyidik kepolisian, memberikan bekal pengetahuan komprehensif bagi personel Polda Sulawesi Utara dalam mengemban tugas sebagai penegak hukum di masa mendatang. Sobat Polri, dengan berlangsungnya kegiatan ini, Polda Sulawesi Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian melalui penegakan hukum yang modern, humanis, dan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Saya Ibda Agnes Lasut melaporkan. Salam presisi. Berikutnya pemirsa, gelar olah tempat kejadian perkara lanjutan pada siang tadi, petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat amankan sebuah benda yang diduga baterai drone dari dalam gedung Tera Drone Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah barang bukti tersebut nantinya akan diperiksa di laboratorium forensik guna memastikan penyebab terjadinya kebakaran yang mengakibatkan 22 nyawa melayang. Petugas mengidentifikasi Polres Metro Jakarta Pusat pada siang tadi kembali melakukan olah tempat kejadian di gedung Tera Drone Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Penyisiran diawali dengan petugas dari lantai dasar yang merupakan asal api terlihat. Sejumlah ruangan di lantai tersebut juga diperiksa oleh petugas hingga berlanjut ke lantai 2 dan seterusnya. Selain itu, untuk memastikan tidak ada lagi jenazah lain di lokasi, olah tempat kejadian perkara juga untuk mencari sejumlah barang bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Hasilnya petugas berhasil mengamankan sebuah benda yang diduga baterai drone yang sudah hangus terbakar dan tabung apar. Nanti kita dengan IDEN
setelah dari kegiatan press conference Menteri Dalam Negeri tadi, kita nanti masuk lagi bersama tim IDET sama dengan penyidik mencari data-data yang diperlukan, khususnya terkait barang-barang yang mudah atau beresiko terbakar dan berapa banyak yang ada di tempat kejadian. Kemarin setelah kita periksa dengan puslapor juga sekalian kita susuri apakah ada korban lain yang belum ditemukan dan tidak ada untungnya. Jadi jumlah korban meninggal bisa kita pastikan adalah 22. Untuk penyebabnya masih nanti ditentukan oleh dari dokter forensik. Namun dari tempat kejadian perkara memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas. Karena kan yang bentuknya gedung ini seperti cerobong asap kalau kita lihat. Jadi kalau di bawah dibakar itu di atas sudah kayak dipangkas. Jadi seperti itu. Sejumlah barang bukti tersebut kemudian dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik guna memastikan penyebab terjadinya kebakaran yang mengakibatkan 22 nyawa melayang. Dari Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung buka latihan praoperasi tertib tambang menumbing 2025 di Gedung Tribrata. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Latihan praoperasi tertib tambang menumbing 2025 digelar di Gedung Tribrata Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor T. Sihombing sebagai langkah awal untuk mempersiapkan seluruh personel yang akan terlibat dalam operasi penertiban tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung. Kapolda Bangka Belitung menekankan pentingnya penanganan yang profesional, terukur, dan tetap humanis. Pendekatan komunikasi dan edukasi menjadi perhatian utama, sehingga pelaksanaan operasi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan keselamatan serta kepentingan masyarakat. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan para kasatgas terkait strategi dan pola penanganan di lapangan. Seluruh rangkaian berlangsung dengan aman dan kondusif, menandai kesiapan Polda Bangka Belitung dalam melaksanakan operasi tertib tambang menumbing 2025. Dari Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.